selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya senang diundang. Terima kasih Transparansi Internasional telah mengundang saya untuk bercerita mengenai bagaimana sebenarnya komitmen anti korupsi atau gerakan anti korupsi di dunia itu seperti apa dan hubungannya dengan Indonesia. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman anak-anak muda yang punya komitmen anti korupsi. Dari Aceh, dari Kupang, tadi satu lagi dari mana, Apin? Dari Jember, Mbak. Oh, dari Jember, iya. Saya senang sekali karena memang kita perlu sebanyak-banyaknya ya mengundang dari komunitas, dari segala segala level usia gitu untuk berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi gitu, agar di kemudian hari masalah korupsi di Indonesia bisa lebih teratasi. Oke, saya mulai ya. Saya izinkan saya memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri dulu ya. Saya Putri Wijayanti. Saya adalah National Program Coordinator untuk bidang anti korupsi di UNODC Indonesia. Sebelumnya saya bekerja di KPK selama kurang lebih hampir 14 tahun. Kebetulan saya dulu juga satu departemen dengan Pak Nanang Syam. Mungkin tadi sesi sebelumnya Pak Nanang Syam telah sharing ya tentang apa sih gerakan anti korupsi gitu. Nah, selama 14 tahun, sekitar 10 tahun saya bekerja di KPK, saya bertanggung jawab terhadap pembangunan kerjasama internasionalnya KPK dan juga mewakili KPK dalam negosiasi di forum-forum internasional gitu. Oke, hari ini ada 3 topik yang diharapkan oleh TI Indonesia dapat saya cover gitu. Pertama adalah mengenai gerakan pemberantasan korupsi oleh komunitas global. Yang kedua adalah implementasi UNCAC di Indonesia dan bagaimana hubungan antara Indonesia dan komitmen anti korupsi global. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu mengenai gerakan pemberantasan korupsi oleh komunitas global. Nah, kalau berdasar apa ya di tahun 2003 Kofi Annan saat itu UN Secretary General menyampaikan bahwa sebenarnya terbitnya UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption, disingkat biasanya ada yang manggilnya UNCAC, ada yang UNCAC gitu. Itu sebenarnya mengirimkan sinyal yang jelas bahwa masyarakat internasional itu menginginkan untuk mencegah dan mengendalikan korupsi. Karena memang korupsi itu mengkhianati kepercayaan publik dan tidak dapat lagi ditoleransi. Jadi itu adalah titik di mana bahwa masyarakat internasional sepakat kita harus memberantas korupsi. Nah, sebenarnya saya mau kasih tahu sebenarnya forum anti korupsi yang diikuti oleh Indonesia, paling tidak yang diwakili oleh KPK, mewakili pemerintah ya dalam negosiasinya. Itu pertama adalah UNCAC, dia adalah perjanjian internasional yang mengikat itu bagi Indonesia dan harus dipatuhi. Nah, dari komitmen UNCAC ini itu sebenarnya banyak forum-forum internasional yang juga sebenarnya merujuk pada UNCAC, tetapi juga biasanya lebih ke apa ya, mereka membuat semacam technical standard gitu. Jadi standar-standar teknis atau panduan atau sebagai wadah pertukaran pengalaman gitu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, komitmen yang satu itu adalah di APEC. Kalau misalnya pernah dengar Asia Pacific Economic Cooperation, Indonesia menjadi anggotanya. Terus ada juga G20, Group of 20, ada juga International Anti-Corruption Academy. Ini juga sebenarnya ini adalah komitmen Indonesia karena ada ratifikasinya dan forum-forum penting lainnya. Jadi kalau di bawah itu ada forum-forum penting lainnya yang sifatnya tidak begitu mengikat, tapi dia menjadi platform apa ya
kerjasama gitu, kerjasama bagi KPK ataupun bagi negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau dari sisi pemberantasan korupsi, biasanya itu terkait pertukaran informasi dan data. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada ECAN di sini Economic Crimes Against Network ya. Itu dia berisi lembaga-lembaga yang punya kewenangan memberantas korupsi dan pencucian uang. Nah, forum ini adalah menjadi forum kita untuk saling bertukar kontak dan eh, best practice dalam pemberantasan korupsi. Jadi lebih ke informal network untuk sharing informasi dan data. Bisa juga dilihat SIEPAK. eh, SIEPAK ini bisa dilihat, ini adalah Southeast Asia Parties Against Corruption. Sekarang namanya ganti kalau nggak salah ASEAN PAC, jadi Southeast Asia Parties Against Corruption. Dia adalah sebenarnya kayak pertemuan atau wadah kerjasama lembaga anti korupsi di Asia Tenggara untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi memang ini adalah bisa dibilang backbone kerjasamanya KPK gitu ya dengan lembaga anti korupsi di Asia Tenggara, utamanya terkait misalnya pemberantas apa sih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi gitu. Nah, dan yang lain ada ASETNet atau IDBOCD ini adalah forum lainnya. Biasanya menjadi best practice penjuru praktik baik yang biasanya diikuti oleh Indonesia gitu dan jadi rujukan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang UNCAC. Jadi UNCAC itu uh, disepakati pada tanggal 31 Oktober 2003. Terus mulai mulai um, into force tuh mulai dapat mulai mengikat atau itu di Desember 2005. Terus yang menandatangani ANKEK itu 140 negara dan sekarang yang melakukan ratifikasi terhadap UNCAC ini ada 187 negara per Februari 2020. Nah, UNCAC ini berisi 8 bab dan apa namanya dari 8 bab ini terbagi kalau secara substansi ada 4 bab yang terkait pencegahan, habis itu kriminalisasi, kerjasama internasional dan aset recovery. Gitu. Nah, di tahun 2006 Indonesia meratifikasi UNCAC ini melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Jadi kalau dilihat tahunnya UNCAC ini diratifikasi setelah Indonesia punya undang-undang tindak pidana korupsi. Yaitu kan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002. Gitu. Nah, kalau dilihat dari sebenarnya di peta dunia yang sampai hari ini negara yang bukan penanda tangan UNCAC itu salah satunya Korea Utara, terus saya lupa ada berapa lagi. Jadi hanya sedikit sebenarnya negara-negara yang tidak menandatangani konvensi ini. Nah, di UNCAC konvensi ini menunjuk UNODC, United Nations on Drugs and Crimes sebagai sekretariat dari UNCAC. UNCAC ini diawali dengan inisiatif awal pada tahun 2000 mengenai adanya keinginan dari negara anggota PBB mengenai instrumen hukum internasional yang efektif untuk melawan korupsi. Kemudian di antara 2002 sampai 2003 terjadi negosiasi perumusan konvensi. Jadi negara-negara anggota PBB melakukan negosiasi perumusan konvensi anti korupsi ini. Di tahun 2003 pada Oktober UNCAC lahir, disepakati dan Indonesia turut menandatangani UNCAC pada 18 Desember tahun 2003. Pada tahun 2005 UNCAC mulai berlaku dan pada tahun 2006 Indonesia secara resmi meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.
Nah, kemudian saya mau cerita tentang G20. G20 ini adalah negara-negara maju ya, biasanya Group of 20. Jadi kalau ada G7 itu adalah grup negara, 7 negara maju yang biasa kita kenal. Nah, kalau di Group of 20 ini dia juga sebenarnya mayoritas negara maju, terus keanggotaannya berdasarkan GDP kalau nggak salah. Dan anggotanya tuh ada Indonesia, ada Korea Selatan, Australia, Jepang, Cina, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Turki, Rusia, Brazil, Italia, Prancis, Inggris, Jerman, Kanada, Amerika, Meksiko, dan Argentina. Jadi ini adalah negara-negara anggota G20 saat ini. Nah, negara-negara anggota G20 ini sebenarnya apa sih hubungan antara anti korupsi dengan Group of 20? Sebenarnya Group of 20 ini adalah kerjasama, tadinya diawali kerjasama antara Menteri Keuangan. Jadi mereka lebih bergerak pada kebijakan ekonomi dan keuangan. Namun, kemudian setelah mereka merasa bahwa sebenarnya kepentingan ekonomi dan keuangan itu sangat amat terkait dengan hal lain. Nah, salah satunya itu adalah terkait anti korupsi. Nah, baru lalu mereka sepakat membentuk anti corruption working group di bawah G20. Memang apa namanya? melalui apa ya? Dari sini kita bisa melihat erat kaitannya antara pembangunan, kemajuan ekonomi dan upaya pemberantasan korupsi. Nah, APEC juga dengan posisi yang sama. APEC ini sebenarnya kan Asia Pacific Cooperation. Sebenarnya kerjasama ini diawali oleh keinginan kerjasama regional. Mohon maaf ya, berarti saya habis, saya colokin dulu. Oke, aman. Nah, untuk yang di Asia Pacific Economic Cooperation juga sebenarnya latar belakangnya sama gitu. Ini adalah sebenarnya kerjasama ekonomi. Namun berkembang, kemudian mereka merasa bahwa kerjasama ekonomi juga harus ditunjang dengan kerjasama di bidang pemberantasan korupsi. Jadi mereka merasa bahwa semua negara APEC harus punya similar level, tingkat komitmen yang sama di bidang pemberantasan korupsi untuk menunjang kerjasama di bidang ekonomi. Oke, selanjutnya saya mau bicara mengenai implementasi UNCC di Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa UNCC itu terdiri dari beberapa bab teknis ya, yaitu maksudnya bab-bab substansi selain bab-bab mengenai apa mekanisme kesepakatan dan lain-lain gitu, tapi bab substansinya ada 4, itu uh, bab 2 itu adalah bab 2 adalah pencegahan, bab 3 itu adalah mengenai kriminalisasi dan penegakan hukum, bab 4 itu adalah mengenai kerjasama internasional, dan bab 5 itu adalah mengenai pemulihan aset. Nah, di 4 bab substansi ini kemudian uh, memang ada mekanisme review untuk memastikan kepatuhan dari negara anggota terhadap pelaksanaan UNCAC. Nah, peer review ini sebenarnya di metode peer review disepakati di pertemuan UNCAC ketiga di Doha pada tahun 2009. Nah, mungkin saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak mengenai mekanisme apa pemilihan, bagaimana siapa yang mereview, siapa yang direview, nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya jelaskan. Nah, namun disepakati bahwa mekanisme review ini dibagi menjadi 2, yaitu review putaran pertama dan review putaran kedua. Review putaran pertama itu mencakup bab 3 dan bab 4, dan review putaran kedua itu mencakup bab 2 dan bab 5. Nah, tahapan review NCAC ini dimulai pada tahun Juli 2010, bertepatan dengan pertemuan perdana forum implementasi review group di Vienna, Austria, dan bentuk review
berupa desk review dan juga kunjungan ke negara yang direview oleh negara reviewer dan UNODC. Nah, terus next. Nah, untuk review putaran pertama, Indonesia itu sebenarnya bisa dibilang mengajukan diri ya. Indonesia mau menunjukkan bahwa Indonesia punya komitmen kuat gitu untuk implementasi UNCAC. Nah, kita direview pada tahun 2010 sampai dengan 2012, prosesnya 2 tahun. Indonesia itu direview oleh Uzbekistan dan Inggris untuk bab 3 dan bab 4. Proses review melibatkan multi stakeholder, yaitu mulai dari KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Kemlu, dan Ombudsman. Dan di dalam review ini menghasilkan 32 rekomendasi dan dari reviewer menyatakan bahwa pengadilan tipikor merupakan sebuah praktik baik dan KPK merupakan lembaga yang independen sebagaimana disyaratkan oleh pasal 36 UNCAC. Dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh KPK dinilai juga cukup efektif. Nah, untuk review putaran kedua, Indonesia itu direview oleh Yaman dan Ghana tahun 2016 hingga 2018. Untuk bab 2 itu mencegah dan bab 5 untuk pemulihan aset. Kegiatan review ini juga melibatkan multi stakeholder yaitu KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung, OJK, Kementerian Keuangan, Kumham, KSN, BPK dan lain-lain. Nah, review ini menghasilkan 21 rekomendasi dan catatannya bahwa KPK dianggap sebagai lembaga yang sesuai dengan pasal 6 UNCAC, yaitu lembaga pencegahan korupsi yang independen, dan reviewer juga menekankan mengenai pemidanaan korupsi sektor swasta itu perlu menjadi perhatian dan Indonesia perlu memperbaiki aturan terkait perampasan aset kasus korupsi. Namun dari proses review yang panjang dan rekomendasi yang banyak itu, Indonesia sampai hari ini masih baru mengimplementasikan 8 dari 32 rekomendasi ke putaran pertama dan masih ada 21 rekomendasi UNCAC putaran kedua yang perlu diselesaikan. Semoga juga ini menjadi komitmen bersama pemerintah Indonesia. Kalau saya mau menyampaikan sebenarnya secara lebih detail lagi sebenarnya apa sih rekomendasinya. Nah, jadi sebenarnya 32 rekomendasi di putaran pertama dari beberapa aspek, yaitu adalah 5 terkait 5 kriminalisasi, maksudnya bahwa Indonesia masih perlu membuat pasal untuk mengkriminalisasi perbuatan yang diharuskan menurut ANKEK. Yang kedua adalah mengenai penegakan hukum, ada 14 rekomendasi, terus ada 3 rekomendasi terkait ekstradisi, dan ada 10 rekomendasi terkait kerjasama bantuan timbal balik atau mutual legal assistance. Nah, dari aspek-aspek ini memang diharapkan bahwa untuk mengakomodir melaksanakan dari rekomendasi review putaran pertama diharapkan ada perubahan atau revisi undang-undang baik itu dari tipikor, undang terus pembuatan undang-undang perampasan aset dan perbaikan undang-undang KUHP, juga undang-undang perbaikan undang-undang ekstradisi dan perbaikan undang-undang bantuan hukum timbal balik. Nah, untuk penegakan hukum mungkin bisa dilihat bahwa untuk kerjasama antar lembaga sebenarnya dari reviewer menilai bahwa perlu adanya kerjasama antar pihak terkait remisi terpidana korupsi, terkait perlindungan pelapor atau justice kolaborator, dan juga penindakan kasus suap kecil yang dilakukan oleh penegak hukum gitu. Nah, untuk rekomendasi putaran kedua, kita ada karena terdiri dari bab pencegahan dan aset recovery, jadi
dari 21 rekomendasi itu terdiri 3 mengenai kebijakan strategis, 5 terkait transparansi sektor publik, 1 terkait peradilan penuntutan, 3 terkait sektor swasta, 2 terkait pencegahan pencucian uang, dan 7 terkait aset recovery. Dan di sini sebenarnya beberapa terkait diharapkan untuk mengimplementasikan dari rekomendasi review putaran kedua. Ada beberapa undang-undang yang perlu diperbaiki, terus juga ada penguatan integritas di lembaga peradilan, ada juga review mengenai independensi lembaga anti korupsi, terus ada juga mengenai manajemen konflik kepentingan. Terus di sini juga sebenarnya ada rekomendasi ya yang sangat terkait mungkin dengan teman-teman mengenai diharapkan Indonesia memiliki undang-undang terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi memang banyak PR Indonesia dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia terus bergerak untuk melaksanakan hasil review ini. Nah, jadi berdasarkan rekomendasi UNCC Putaran 1 dan 2, di sini bisa dilihat undang-undang apa saja yang perlu direvisi atau dibuat itu untuk mengakomodir dari rekomendasi review UNCC. Memang 76% dari hasil review memang perlu diakomodir oleh bentuknya revisi undang-undang atau pembuatan undang-undang baru gitu. Jadi kalau dilihat nggak hanya undang-undang tipikor ya, jadi ada undang-undang MLA, undang-undang ada KUHP, ada undang-undang ekstradisi, undang-undang pengadaan barang dan jasa, undang-undang pajak penghasilan. Jadi memang cukup terkait dengan banyak hal. Terus berikutnya, nah ini saya sedikit mau mengangkat sebenarnya bahwa KPK sendiri pada tahun 2019 sebenarnya sudah melakukan kajian akademis mengenai usulan revisi undang-undang tipikor, bukan undang KPK ya, tidak. Undang-undang tindak pidana korupsi untuk mengakomodir 5 tindak pidana yang memang belum dilaksanakan atau diimplementasikan di Indonesia. Nah, dari sini mudah-mudahan bisa diserap dulu. Nah, karena saya akan masuk kemudian mengenai Indonesia dan komitmen anti korupsi global. Nah, terakhir ini sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya kebijakan anti korupsi di Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Dia itu terhubung dan terkait gitu dengan komitmen anti korupsi yang ada di dunia gitu, dan juga dipengaruhi oleh komitmen politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Sorry, ini kayaknya bukan objektif ya, aku masih belum diedit ini. Mohon maaf. Nah, jadi kalau misalnya di global itu kita punya UNCC, kita punya yang misalnya nggak cuma UNCC, ada FATF ya terkait pencegahan pencucian uang, ada lagi OECD Anti Bribery Convention, meskipun Indonesia tidak menjadi bagiannya, tapi itu mewarnai sebenarnya, karena OECD Anti Bribery Convention sendiri mewarnai isi dari UNCAC. Makanya kalau saya jelasin lebih lanjut gimana ya. Saya secara umum dulu deh, saya jelasin bahwa ada komitmen global, gitu, ada komitmen anti korupsi yang diterbitkan oleh yang ada di UNCAC atau yang atau rujukan-rujukan yang diterbitkan oleh forum-forum anti korupsi yang saya sebutkan sebelumnya. Ada yang rujukan-rujukan yang diterbitkan oleh G20 atau rujukan-rujukan yang telah diterbitkan oleh APEC gitu. Atau misalnya terkait aset recovery juga ada rujukan-rujukan yang diterbitkan oleh FATF. Nah, rujukan-rujukan ini kemudian mempengaruhi Indonesia karena Indonesia punya komitmen. Indonesia perlu menunjukkan komitmennya gitu bahwa Indonesia memang punya komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, bahwa Indonesia adalah negara yang bersih, bahwa Indonesia adalah anggota komunitas global yang taat hukum dan berkomitmen gitu untuk memberantas korupsi. Nah, itu mempengaruhi kebijakan nasional, makanya kita punya
apa namanya undang-undang tindak pidana korupsi, makanya kita punya KPK, makanya kita punya LKPP sekarang, makanya kita punya apa namanya undang-undang keterbukaan informasi publik, makanya kita punya apa namanya sistem perlindungan yang dilakukan oleh perlindungan saksi dan korban LPSK gitu ya. Atau itu saling terkait gitu. Jadi itu Indonesia kemudian membentuk misalnya undang-undang terkait kebijakan tersebut atau membentuk lembaga gitu untuk melaksanakan komitmen tersebut. Nah, undang-undang dan kebijakan satu hal. Nah, kemudian ada implementasi dari kebijakan itu. Jadi misalnya undang-undang udah bilang nggak boleh A, B, C, D, E. Nah, kemudian ada implementasi gitu. Itu adalah hal yang lain gitu. Implementasi ini adalah interpretasi dari lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang tersebut. Nah, interpretasi ini dan komitmen ini juga sebenarnya apa yang namanya terpengaruh juga gitu, tarik menarik juga dengan komitmen politik pemberantasan korupsi yang ada di domestik. Ini sebenarnya adalah apa ya hubungan hubungan antar apa namanya yang terjadi gitu. Bagaimana abis itu pembuat kebijakan itu kenapa sih kebijakannya jadi A gitu. Biasanya ada latar belakangnya diurut bahwa ternyata ada komitmen terkait itu atau ada terkait itu terus tapi oh kok nggak sama dengan apa ya namanya international standar kok ada ininya kok ada tambahannya atau kok kayaknya uh, dosisnya kurang gitu misalnya. Nah kalau ada itu biasanya ada pengaruh misalnya entah komitmen politik atau kepentingan nasional gitu terkait itu. Nah sebenarnya kalau cerita panjang lebar terkait itu saya nggak bisa habis-habis, tapi nanti saya menunggu pertanyaan kalau memang ada dari teman-teman. Tadi saya udah menyampaikan bahwa hubungan erat gitu ya antara komitmen anti korupsi dan investasi. Nah, mungkin teman-teman saya mau ngasih tahu juga sebenarnya kayak teman-teman mengawasi pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman itu adalah apa ya, memastikan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa itu fair, adil gitu, terbuka, adil, terus adil tidak hanya untuk para bidders, tapi juga adil terutama untuk pengadaan barang dan jasa publik ya, tapi juga adil untuk pembayar pajak bahwa pembayar pajak mendapatkan hasil yang maksimal atau sesuai gitu dengan apa yang sudah diberikan atau sesuai nilai yang sudah dianggarkan. Ya, itu sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman itu sedang berkontribusi pada investasi atau iklim ekonomi dan investasi di Indonesia. Karena memang kalau kita bicara investasi atau ekonomi itu pengusaha atau investor itu akan sebenarnya tertarik untuk berinvestasi di negara-negara yang memang adil, yang mana mereka bisa mencari keadilan, yang mana mereka terlindungi, yang mana mereka merasa bahwa iklim kompetisi atau iklim usahanya itu uh, bebas dari korupsi gitu. Jadi mereka bisa melaksanakan bisnisnya dengan baik dan lancar. Nah, kalau bicara ini, saya mau cerita sedikit tentang OECD Anti-Bribery Convention. Jadi sebenarnya konvensi ini tidak ditandatangani oleh Indonesia, jadi Indonesia bukan bukan menjadi salah satu pihak gitu dan tidak mengikat untuk Indonesia. Namun memang eh, konvensi ini satu-satunya konvensi yang memang mengikat secara hukum kepada anggota penandatangannya bahwa mereka tidak boleh memberi suap. Jadi kalau misalnya di undang-undang kita itu rata-rata kan untuk pejabat publik bahwa pejabat publik tidak boleh menerima suap. Nah, gitu. Nah, larangan memberikan suap ini itu ada di konvensi ini bahwa konvensi ini secara tegas melarang pemberian suap terhadap terhadap pejabat publik di negara lain. Nah, sebenarnya komitmen ini diadopsi di UNCAC karena OECD Anti-Bribery Convention ini disepakati lebih dulu sebelum UNCAC. Jadi ada pasal di UNCAC juga yang melarang bahwa
negara anggota UNCEC dilarang memberikan suap kepada pejabat publik negara lain. Sebenarnya dasarnya kenapa sih kita perlu melarang pengusaha kita atau misalnya kayak negara anggota OECD, mengapa mereka harus melarang pengusahanya untuk memberikan suap di negara lain? Tujuannya adalah untuk level playing field. Jadi mereka berkompetisi dengan sehat. Karena dengan apa ya, dengan adanya jika mereka tidak gini, ini adalah kayak komitmen buat diri mereka sendiri. Jadi kalau negara anggota OECD ini rata-rata negara maju ya seperti Amerika, Inggris, Prancis, Korea Selatan ada di situ. Sebenarnya anggotanya mayoritas negara anggota G20 kecuali Indonesia, Arab Saudi, dan Cina. Jadi ada 17 negara OECD di dalam G20. Gitu. Hanya tiga yang enggak. Cuma ada Indonesia, Cina, dan Cina, Indonesia, India, Arab Saudi. Ada 4 yang belum menjadi anggota. Ada 16 berarti 16 negara OECD ada di G20. Nah, si OECD ini memang karena dia fokusnya sama supply side gitu, dia punya kewajiban atau punya apa ya? Punya standar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang cukup kuat gitu. Nah, jadi negara OECD ini mereka semua kalau melarang perusahaannya untuk menyuap pejabat publik negara lain. Kalau pernah dengar Foreign Corrupt Practice Act yang punya Amerika atau FCPA atau UK Bribery Act yang punyanya Inggris, itu keduanya sebenarnya adalah pelaksanaan dari konvensi OECD ini. Nah, jadi kalau pernah dengar bahwa Airbus, jadi kalau Indonesia punya kasus Garuda, jadi Pak Emir Syahsatar disuap oleh Airbus. Nah, KPK menangani suap kepada Pak Emir Syahsatar, tapi negara Amerika, Inggris, dan Prancis mereka menangani suapnya Airbus kepada Pak Emir Syahsatar. Jadi Airbus-nya yang menjadi tersangka. Nah, jadi mereka punya apa namanya standar yang cukup tinggi terhadap perusahaan-perusahaan mereka untuk tidak boleh menyuap. Dan si Airbus akhirnya harus setuju membayar denda yang cukup apa ya cukup besar gitu ya kepada 3 negara karena dia melanggar undang-undang ini, undang-undang pelarangan penyuapan terhadap pejabat publik asing. Nah, akibatnya gitu ya karena apa hukuman dan sanksi yang berat, maka perusahaan-perusahaan dari negara-negara anggota OECD ini dia punya standar. Dia akan memilih dan dia akan memilih berinvestasi di negara-negara yang korupsinya rendah. Karena berarti resiko buat diri mereka itu rendah gitu. Kalau misalnya nih dia di lingkungan yang korup dan mereka secara berusaha dan mereka harus menyuap karena berarti ada resiko buat mereka dihukum oleh penegak hukum di negara asal mereka karena menyuap pejabat publik di negara tersebut. Maka mereka punya standar yang tinggi dan berinvestasi di negara-negara korup itu menjadi tidak menarik karena resiko dan cost-nya menjadi lebih tinggi gitu. Inilah sebenarnya kalau apa ya manfaat mengapa sih komitmen anti korupsi itu perlu kuat itu tidak hanya apa ya tidak hanya adil untuk rakyat tapi sebenarnya itu juga akan mengundang investasi gitu karena yang ditawarkan itu jelas no additional cost gitu untuk pengusaha untuk berinvestasi di negara tersebut. Begitu. Jadi memang saya sedikit tambahannya terkait anti korupsi dan investasi dan mudah-mudahan ini apa ya memberikan informasi atau tambahan ilmu baru buat teman-teman. Baik, terima kasih banyak dari saya cukup sekian Mas Alvin. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk menyampaikan. Mungkin ada unek-unek, ada yang nggak dimengerti. Saya dengan senang hati membantu. Terima kasih.